Tidak ada anak yang terlahir ingin menjadi durhaka. Tidak ada bayi yang tumbuh dengan niat melukai orang tuanya sendiri. Durhaka bukanlah sifat bawaan, ia terbentuk pelan-pelan dari luka yang sering dianggap sepele. Banyak anak belajar diam bukan karena patuh, tapi karena lelah. Lelah berbicara tapi tidak didengar. Lelah menjelaskan, tapi selalu disalahkan. Ketika perasaan terus diabaikan, jarak mulai tumbuh. Dan jarak itulah yang sering disalahartikan sebagai pembangkangan. Anak bisa menjadi durhaka ketika cinta berubah menjadi tuntutan. Saat kasih sayang selalu disertai syarat. Saat anak hanya dihargai ketika memenuhi harapan, bukan ketika menjadi dirinya sendiri. Di titik itu, anak belajar bahwa dirinya tidak pernah cukup. Ada anak yang terlihat keras, melawan, dan dingin. Tapi jauh di dalam, ia hanya ingin dimengerti. Ia hanya ingin diterima, tanpa dibandingkan, tanpa direndahkan, tanpa dipaksa menjadi versi yang diinginkan orang lain. Durhaka sering tumbuh dari luka yang tidak pernah sembuh. Dari kata-kata yang terlalu tajam, dari amarah yang tidak terkendali, dari hukuman yang lebih sering datang daripada pelukan. Anak mungkin lupa kejadian detailnya, tapi perasaannya tinggal selamanya. Ketika rumah tidak lagi terasa aman, anak mulai mencari perlindungan di luar, di teman di dunia lain, atau dalam diam yang panjang. Dan saat itu terjadi, orang tua sering berkata anak berubah, tanpa pernah bertanya apa yang membuatnya berubah. Ada pula anak yang dipaksa dewasa terlalu cepat, dipaksa mengerti keadaan, dipaksa mengalah, dipaksa kuat sejak kecil. Hingga suatu hari, ia lelah menjadi anak yang selalu mengerti, tapi tidak pernah dimengerti. Durhaka juga bisa lahir dari ketidakadilan. Ketika satu anak selalu dibandingkan, satu selalu dibela, dan yang lain terus disalahkan. Rasa iri berubah menjadi luka, dan luka berubah menjadi kebencian yang dipendam. Tidak sedikit anak yang tumbuh dengan rasa bersalah hanya karena ingin hidup dengan caranya sendiri. Setiap pilihan yang berbeda dianggap melawan. Setiap batasan dianggap tidak tahu diri. Hingga akhirnya anak memilih menjauh demi bertahan. Anak yang menjauh bukan selalu anak yang tidak tahu terima kasih. Kadang ia hanya sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Menjauh karena jika tetap dekat, lukanya semakin dalam. Durhaka bukan selalu tentang bentakan atau penolakan. Kadang ia hadir dalam bentuk dingin, jarang pulang, jarang bicara, dan hubungan yang terasa hampa. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kehangatan. Dan yang paling menyedihkan, banyak anak yang dicap durhaka, padahal yang ia lakukan hanyalah berhenti terluka, berhenti berharap, berhenti memohon pengertian yang tak kunjung datang. Jika kita ingin memahami kenapa anak menjadi durhaka, jangan hanya melihat sikapnya hari ini, lihatlah perjalanan batinnya sejak kecil. Lihat berapa kali ia ingin didengar tapi diabaikan. Berapa kali ia ingin dipeluk tapi justru disalahkan. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak hanya membutuhkan orang tua yang mau belajar mendengar, mau mengakui kesalahan, dan mau mencintai tanpa menguasai. Karena ketika cinta hadir tanpa syarat, durhaka tidak punya tempat untuk tumbuh. Dan seringkali, yang anak butuhkan bukan nasihat panjang, tapi satu kalimat sederhana yang tulus. Maaf, selama ini kami tidak cukup mendengarkanmu. Dan ketika kalimat maaf itu tidak pernah datang, anak belajar menelan semuanya sendirian. Ia belajar menahan tangis, menekan marah, dan mematikan harapan. Dari luar terlihat kuat, tapi di dalam ada kekosongan yang tumbuh perlahan. Anak yang tumbuh tanpa ruang aman akan kesulitan mempercayai siapapun, termasuk orang tuanya sendiri. Ia terbiasa waspada, terbiasa membentengi hati, karena setiap kedekatan dulu selalu berujung luka. Maka saat dewasa, ia terlihat jauh, dingin, dan tertutup. Seringkali orang tua hanya menuntut hormat, tanpa pernah mengajarkan rasa aman. Padahal hormat yang sejati tidak lahir dari takut, melainkan dari kepercayaan. Ketika anak takut berbicara jujur karena khawatir dimarahi atau diremehkan, saat itulah hubungan mulai retak. Ada anak yang akhirnya meledak, melawan, membentak, memutus komunikasi. Bukan karena ia jahat, tapi karena luka yang terlalu lama dipendam, akhirnya mencari jalan keluar. Amarah itu bukan akar masalah, ia hanya gejala dari luka yang tak tertangani. Ada juga anak yang memilih diam total. Tidak membantah, tidak melawan, tapi juga tidak lagi peduli. Itu mendalam juga apa yang perlu sekadarnya saja. Hubungan tetap ada tapi tanpa rasa. Dan bentuk durhaka seperti ini sering tidak disadari karena terlihat tenang di permukaan. Ketika orang tua menolak mengakui kesalahan,
Anak belajar bahwa perasaannya tidak valid, bahwa apa yang ia rasakan selalu salah, dan dari sanalah harga diri anak perlahan runtuh. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memang tidak pantas didengar. Anak bukan makhluk yang lupa jasa. Mereka mengingat siapa yang pernah berjuang untuk mereka, tapi mereka juga mengingat siapa yang melukai mereka di saat paling rapuh. Dua hal itu bisa hidup berdampingan dalam satu hati, dan itu menyakitkan. Maka jangan heran jika ada anak yang mencintai orang tuanya, tapi memilih menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena dekat terlalu menyakitkan. Jarak menjadi satu-satunya cara agar cinta tidak berubah menjadi luka. Jika hari ini ada anak yang dicap durhaka, mungkin yang perlu ditanyakan bukan kenapa dia seperti ini, tapi apa yang pernah ia alami. Karena di balik sikap yang keras, seringkali ada anak kecil yang dulu hanya ingin dipeluk dan dimengerti. Durhaka bukan lahir dari satu kejadian. Ia tumbuh dari pengabaian yang berulang, dari luka kecil yang dianggap biasa, dari perasaan yang terus diremehkan, dan ketika semuanya menumpuk, jarak menjadi pilihan terakhir. Memahami ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata bahwa hubungan orang tua dan anak bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang mau saling belajar. Karena anak yang benar-benar didengar tidak akan mencari alasan untuk menjauh. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Anak juga manusia. Ia punya batas, punya luka, punya kebutuhan emosional yang sama nyatanya dengan kebutuhan fisik. Namun seringkali, kebutuhan ini dianggap berlebihan, dianggap manja, dianggap tidak tahu diri. Sejak kecil, banyak anak diajarkan untuk mengalah, untuk diam, untuk patuh tanpa bertanya. Perasaan marah dianggap durhaka. Keinginan berbeda dianggap pembangkangan. Hingga anak tumbuh dengan kebingungan antara ingin jujur pada diri sendiri atau tetap dicintai. Anak yang terus menekan perasaannya akan tumbuh dengan emosi yang tidak sehat. Ia mungkin terlihat tenang, tapi mudah tersulut. Ia mungkin terlihat kuat, tapi rapuh di dalam. Luka yang tidak pernah diberi ruang bicara akan mencari jalannya sendiri. Ada anak yang menjadi durhaka karena ia tidak pernah diajari cara mengekspresikan rasa sakit dengan aman. Ia hanya tahu dua pilihan, diam atau meledak. Dan setiap meledak ia meski dicap terdeks tahu diri, tanpa pernah ada yang bertanya apa yang membuatnya sampai di titik itu. Lingkungan keluarga yang penuh konflik juga meninggalkan bekas yang dalam. Pertengkaran, kata-kata kasar, dan ketegangan yang terus-menerus membuat anak hidup dalam keadaan siaga. Ia tumbuh bukan dengan rasa aman, tapi dengan kecemasan yang menetap. Anak yang hidup dalam ketakutan belajar bertahan, bukan belajar mencintai. Dan saat dewasa, ia mungkin sulit menunjukkan hormat dengan cara yang hangat karena sejak kecil ia tidak pernah merasakannya. Tidak sedikit pula anak yang menjadi durhaka karena peran orang tua yang tidak konsisten. Hari ini penuh perhatian, besok menghilang. Hari ini lembut, besok penuh amarah. Ketidakpastian ini membuat anak bingung, dan kebingungan itu berubah menjadi jarak emosional. Ada luka yang tercipta bukan dari kekerasan fisik, tapi dari penelantaran emosional. Saat anak dibiarkan menghadapi ketakutan sendirian, saat tangisnya dianggap drama, saat ceritanya dianggap tidak penting. Luka seperti ini sunyi tapi dalam, dan luka yang sunyi seringkali paling lama sembuhnya. Anak tidak tiba-tiba menjadi durhaka. Ia hanya berhenti berusaha menjadi anak baik ketika ia sadar bahwa sebaik apapun ia mencoba, lukanya tetap tidak dilihat. Ketika anak dengan luka-luka itu tumbuh dewasa, masalahnya tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Luka yang dulu tidak diberi nama kini hidup dalam cara ia berpikir, bersikap, dan menjalin hubungan. Anak yang dulu sering disalahkan akan tumbuh menjadi dewasa yang selalu merasa bersalah. Bahkan saat ia tidak melakukan apapun yang salah, ia terbiasa mengalah, takut mengecewakan, dan sulit berkata tidak. Di luar terlihat patuh, tapi di dalam ada amarah yang terpendam. Ada pula yang tumbuh menjadi pribadi keras. Ia menjaga jarak, sulit percaya, dan enggan membuka diri. Bukan karena sombong, tapi karena pengalaman mengajarkannya bahwa dekat berarti berisiko terluka, maka dingin menjadi bentuk perlindungan. Hubungannya dengan orang tua di fase dewasa sering terasa canggung. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kedekatan. Obrolan seperlunya, kunjungan seperlunya, perhatian secukupnya. Bukan karena tidak sayang, tapi karena kedalaman hubungan itu terasa menyakitkan.
Di titik ini, label durhaka sering muncul saat anak dewasa mulai menetapkan batas, memilih hidupnya sendiri, dan tidak lagi tunduk tanpa suara. Padahal yang ia lakukan hanyalah mencoba hidup tanpa terus melukai dirinya sendiri. Ada dewasa yang akhirnya berani melawan, mengungkapkan luka yang selama ini dipendam. Tapi seringkali, keberanian itu dibalas dengan penyangkalan. Kamu berlebihan. Dulu kami melakukan yang terbaik, dan luka lama kembali terbuka. Sebagian memilih menyerah untuk dimengerti. Mereka berhenti menjelaskan, berhenti berharap, dan memilih jarak yang aman. Hubungan tetap ada secara formal, tapi batin sudah lama pergi. Luka masa kecil yang tidak sembuh juga memengaruhi cara anak dewasa memperlakukan orang lain. Ia bisa menjadi terlalu bergantung, atau justru terlalu menjauh. Ia takut ditinggalkan, tapi juga takut didekati. Pola ini terus berulang sampai ia sadar dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Ironisnya, banyak anak dewasa yang tetap berusaha bertanggung jawab. Mereka membantu secara finansial, hadir di momen penting, dan tetap memenuhi kewajiban. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan emosional yang tidak pernah terisi. Mereka sering bertanya dalam diam, "Kenapa aku bisa melakukan semua ini, tapi tetap dianggap durhaka?" Jawabannya seringkali bukan pada perbuatannya, tapi pada luka yang tidak pernah diberi ruang untuk dibicarakan. Menjadi dewasa tidak otomatis menyembuhkan luka masa kecil. Tanpa kesadaran dan keberanian untuk memulihkan diri, luka itu akan terus hidup, memengaruhi cara mencinta, cara percaya, dan cara memandang diri sendiri. Dan disinilah banyak anak dewasa akhirnya menyadari satu hal: mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tapi mereka bisa memilih untuk tidak mewariskan luka yang sama ke masa depan. Pada akhirnya, hubungan orang tua dan anak bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau saling melihat sebagai manusia. Orang tua bukan makhluk tanpa salah, dan anak bukan sosok tanpa luka. Keduanya sama-sama belajar, seringkali tanpa panduan, seringkali dengan cara yang keliru. Orang tua mencintai dengan kemampuan yang mereka punya, dibentuk oleh luka dan keterbatasan mereka sendiri. Banyak yang bermaksud melindungi, tapi tanpa sadar melukai. Banyak yang ingin yang terbaik, tapi lupa bertanya apa yang benar-benar dibutuhkan. Di sisi lain, anak berhak tumbuh tanpa harus memikul luka yang tidak ia ciptakan. Ia berhak didengar tanpa dianggap melawan. Ia berhak menetapkan batas tanpa dicap durhaka. Menjaga diri sendiri bukan berarti berhenti mencintai. Durhaka bukan soal jarak, nada bicara, atau pilihan hidup yang berbeda. Durhaka yang sesungguhnya adalah ketika kedua belah pihak menutup hati dan berhenti mencoba memahami. Hubungan bisa dipulihkan bukan dengan menuntut hormat, tapi dengan keberanian untuk merendah. Bukan dengan mengungkit jasa, tapi dengan mengakui luka. Satu pihak berani berkata, "Aku mungkin salah," dan pihak lain berani berkata, "Aku masih ingin mencoba." Tidak semua hubungan bisa kembali seperti semula, dan itu tidak apa-apa. Kedewasaan bukan selalu tentang kembali dekat, tapi tentang berhenti saling menyakiti, tentang memberi ruang tanpa membenci, dan menjaga jarak tanpa memutuskan cinta. Jika hari ini kamu adalah anak yang menjauh, ketahuilah bahwa perasaanmu valid. Dan jika kamu adalah orang tua yang merasa terluka, ketahuilah bahwa perubahan selalu dimulai dari kesediaan untuk mendengar. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tempat di mana luka diciptakan dan diwariskan, tapi tempat di mana luka seharusnya berhenti. Lalu mungkin langkah paling berani yang bisa dilakukan siapapun bukan menjadi orang tua yang sempurna atau anak yang sepenuhnya patuh, melainkan menjadi manusia yang mau belajar mencintai dengan lebih sadar.